Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga di pagi yang penuh rahmat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan umur yang penuh berkah bagi Bapak Ibu di usia yang semakin mulia. Perkenalkan saya, Dr. Aisyah Rahma, sudah lebih dari 15 tahun mendampingi ribuan pasien lansia di berbagai daerah. Hampir setiap pekan, saya mendengar keluhan yang sama berulang kali. Dok, kenapa saya setiap malam harus bolak-balik ke kamar mandi? Badan rasanya lelah tidur, tidak nyenyak paginya cepat lupa, gampang marah. Bapak Ibu yang saya hormati, sering pipis di malam hari memang sering dianggap wajar. Banyak yang bilang, maklum sudah tua. Padahal, kalau kita mau jujur, kebiasaan bangun tengah malam karena ingin buang air kecil, ini bisa jadi tanda ginjal, sedang kelelahan gula darah, tidak stabil, atau ada kebiasaan kecil yang tanpa sadar kita lakukan setiap hari. Kabar baiknya semua ini bisa dicegah tanpa obat mahal. Dalam video kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenal 5 kebiasaan buruk yang sering memaksa ginjal bekerja lembur di malam hari, sekaligus bagaimana cara sederhana memperbaikinya. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga setiap langkah kecil kita mendatangkan tidur yang lebih nyenyak dan kesehatan yang lebih barokah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahukah Bapak Ibu bahwa sering terbangun untuk buang air kecil di malam hari bukan hanya soal repot bolak-balik toilet. Di balik itu, ada beban yang sedang dipikul oleh ginjal kita. Saat kita tidur, seharusnya semua organ di dalam tubuh pun ikut beristirahat. Ginjal yang sehat akan bekerja lebih pelan di malam hari supaya tubuh tetap terhidrasi, racun dibuang secukupnya tanpa membuat kandung kemih cepat penuh. Tapi, apa yang sering terjadi karena pola makan minum atau kebiasaan sederhana yang keliru ginjal dipaksa membuang lebih banyak cairan. Akibatnya, kita terbangun berkali-kali tidur, terpotong tubuh tidak sempat pulih dengan sempurna. Bukan hanya itu, sering pipis malam juga berkaitan erat dengan gula darah yang naik turun tanpa stabil. Bagi Bapak Ibu yang punya diabetes ini, jadi tanda serius saat gula darah melonjak ginjal harus membuang kelebihannya lewat urin. Kalau terus terjadi ginjal, bisa cepat lelah, tekanan darah naik turun, bahkan memengaruhi daya ingat. Banyak pasien saya mengira solusinya harus obat mahal atau suplemen import. Padahal kunci pertama ada di kebiasaan harian kita. Mulai dari apa yang kita minum, apa yang kita makan, hingga cara kita mempersiapkan tubuh sebelum tidur. Semuanya bisa membantu meringankan beban ginjal, menenangkan kandung kemih, dan membuat tidur kembali pulas. 1. Minum terlalu banyak. Sebelum tidur Bapak dan Ibu, kebiasaan pertama yang sering sekali saya temukan pada pasien lansia adalah minum terlalu banyak tepat sebelum tidur. Banyak orang beranggapan bahwa semakin banyak minum air putih di malam hari akan membuat tubuh lebih sehat. Padahal, kalau waktunya tidak tepat, justru membuat ginjal harus bekerja keras, membuang kelebihan cairan di saat organ lain seharusnya beristirahat. Saya masih ingat seorang pasien saya di Bandung, Pak Umar, usianya 68 tahun. Beliau punya riwayat diabetes ringan. Setiap malam, Pak Umar punya kebiasaan minum 2-3 gelas air hangat sebelum tidur. Alasannya sederhana, katanya agar tenggorokan tidak kering. Tapi apa yang terjadi? Hampir setiap malam, Pak Umar harus terbangun 3-4 kali
hanya untuk ke kamar mandi. Badan pun terasa lelah tidur, tidak pernah nyenyak paginya, mudah mengantuk dan cepat lupa. Air putih memang baik, tetapi waktu minum sama pentingnya dengan jumlahnya. Ginjal punya jam kerja alami. Kalau kita membanjiri tubuh dengan air di jam 8 atau 9 malam, maka ginjal terpaksa lembur di jam tidur. Kandung kemih cepat penuh, akhirnya Bapak Ibu terpaksa terbangun. Lalu, bagaimana cara memperbaiki sederhana saja, Bapak Ibu? Cukup pastikan kebutuhan cairan terpenuhi di siang dan sore hari. Minum air putih secara bertahap sejak pagi hingga sore, jangan menumpuk di malam. Kalau merasa haus di malam hari, cukup seteguk 2 teguk air hangat. Usahakan berhenti minum banyak minimal 2 jam sebelum tidur. Kalau tenggorokan terasa kering, Bapak Ibu bisa siapkan air rebusan jahe hangat atau air infus timun di sore hari agar racun keluar lebih awal. Percayalah dengan membiasakan pola minum yang tepat ginjal akan lebih ringan. Kerjanya, kandung kemih, tidak cepat penuh tidur pun, insya Allah akan lebih nyenyak tanpa gangguan pipis berulang. 2. Makan. Terlalu asin di malam hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan kedua yang diam-diam sering memaksa ginjal bekerja keras di malam hari adalah makan makanan yang terlalu asin menjelang tidur. Mungkin Bapak Ibu pernah berpikir, cuma sedikit kerupuk atau mie instan tidak apa-apa. Padahal garam berlebih di malam hari bisa membuat tubuh menahan lebih banyak air dan menambah beban kerja ginjal. Garam atau natrium memang dibutuhkan tubuh, tetapi kalau berlebihan, apalagi dimakan saat malam, ginjal harus bekerja ekstra membuangnya melalui urin. Natrium yang menumpuk juga menarik air ke jaringan tubuh, membuat kaki mudah bengkak. Lalu cairan ini akan bergerak ke atas saat kita tidur terlentang. Hasilnya kandung kemih cepat penuh, rasa ingin buang air kecil pun datang berulang kali di tengah malam. Saya masih ingat cerita Ibu Sri di Magelang usia 70 tahun. Ibu Sri punya kebiasaan sederhana. Setiap malam sebelum tidur, beliau suka makan mie rebus instan atau kerupuk pedas sambil nonton TV. Rasanya memang nikmat, tapi akhirnya kaki beliau sering bengkak, tekanan darah naik turun, dan setiap malam terbangun 3-4 kali hanya untuk ke toilet. Tidur pun tidak pernah benar-benar pulas. Saat saya dampingi, saya sarankan Ibu Sri mengganti kebiasaan mie instan dengan sup bening labu siam atau sayur kol hangat. Garamnya sedikit bisa ditambah jahe agar hangat di perut. Perlahan kaki Ibu Sri sudah jarang bengkak, tidurnya pun jauh lebih nyenyak, tidak lagi bolak-balik ke kamar mandi. Jadi, Bapak Ibu, kalau masih sering makan asin di malam hari, entah itu kerupuk mie instan ikan asin atau cemilan gurih lainnya, mulai sekarang cobalah kurangi. Gantilah dengan sup sayur sederhana, rebusan labu siam kol atau bayam yang lembut di perut. Rasanya tetap enak, perut hangat, dan ginjal pun bisa beristirahat dengan tenang. Ingat ya Bapak Ibu, menjaga asupan garam sama pentingnya dengan menjaga doa di lisan. Mulailah sedikit demi sedikit, insya Allah tidur lebih nyenyak, tubuh pun lebih segar saat bangun pagi. 3. Duduk terlalu lama tanpa kaki. Diangkat Bapak dan Ibu yang saya cintai, kebiasaan ketiga yang sering luput dari perhatian, tapi diam-diam membuat kita sering bolak-balik ke toilet di malam hari adalah duduk terlalu lama tanpa mengistirahatkan kaki. Coba Bapak Ibu ingat berapa lama biasanya kita duduk di kursi, ruang tamu, atau depan TV lansia, sering menghabiskan waktu duduk berjam-jam, apalagi kalau sedang menonton sinetron atau mendengarkan pengajian di TV. Duduk terlalu lama dengan posisi kaki menggantung
atau menekuk di kursi rendah bisa membuat cairan menumpuk di bagian kaki bawah. Apa akibatnya? Saat kita berdiri atau berjalan, cairan ini tidak banyak berpindah. Tetapi, begitu kita tidur terlentang, cairan akan mengalir ke atas, ke arah kandung kemih. Akibatnya, rasa ingin buang air kecil muncul berkali-kali di tengah malam. Inilah sebabnya banyak pasien saya mengeluh, "Dok, kenapa pas siang kaki bengkak, malam malah harus pipis terus?" Saya masih ingat kisah Pak Slamet di Yogyakarta, usianya 72 tahun. Pak Slamet setiap sore suka duduk di kursi teras sambil membaca koran berjam-jam. Kakinya sering bengkak, malamnya terbangun 3-4 kali hanya untuk buang air kecil. Badan pun jadi mudah lelah, tidur pun terpotong-potong. Waktu itu, saya sarankan Pak Slamet untuk mengganjal kaki dengan bantal setiap sore selama 15-20 menit. Selain itu, sebelum tidur, saya minta beliau melakukan gerakan ringan, kaki digerakkan ke atas bawah atau sedikit diregangkan sambil berbaring. Perlahan-lahan bengkak di kaki, berkurang rasa ingin pipis malam pun jauh menurun. Jadi Bapak Ibu, jika sering duduk lama, biasakan untuk mengistirahatkan kaki. Gunakan bantal atau sandaran kecil agar posisi kaki lebih tinggi dari jantung. Cara sederhana ini membantu cairan tidak menumpuk di kaki dan tidak pindah ke kandung kemih saat tidur. Percayalah, langkah kecil seperti ini kalau dilakukan rutin, insya Allah bisa membuat tidur Bapak Ibu lebih pulas ginjal, lebih tenang bekerja, dan badan terasa lebih ringan esok pagi. 4. Minum teh kopi, sore atau malam hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan keempat yang sering membuat ginjal lembur di malam hari adalah minum teh atau kopi di sore atau malam hari. Ini kebiasaan yang kelihatannya sepele, padahal dampaknya besar untuk kualitas tidur Bapak Ibu. Banyak orang Indonesia, apalagi lansia, senang minum teh manis panas sambil ngobrol sore. Ada juga yang minum kopi hangat agar badan terasa segar. Sayangnya, minum teh atau kopi di waktu menjelang malam bisa membuat kita lebih sering pipis di tengah malam. Kenapa begitu? Karena teh dan kopi mengandung kafein, sifatnya diuretik ringan. Artinya, minuman ini merangsang ginjal membuang cairan lebih cepat. Kalau diminum di sore menjelang malam, efeknya bisa bertahan beberapa jam. Kandung kemih pun jadi cepat penuh saat kita sedang tertidur. Saya ingat sekali cerita Tante Nani di Sukabumi, usianya 72 tahun. Beliau punya kebiasaan minum teh manis hangat jam 7 malam sambil menonton sinetron. Rasanya memang menenangkan, tapi akibatnya malamnya Tante Nani harus bangun 3-4 kali hanya untuk buang air kecil. Tidur pun selalu terpotong, badan lemas, paginya cepat mengantuk. Setelah saya dampingi, saya sarankan Tante Nani untuk mengganti kebiasaan minum teh malam dengan air jahe hangat atau rebusan daun katuk. Jahe membantu menghangatkan perut, menenangkan pikiran, tetapi tidak membuat kandung kemih cepat penuh. Hasilnya, sekarang Tante Nani tidur lebih pulas, hanya bangun 1 kali, atau bahkan bisa tidur nyenyak sampai subuh. Bapak Ibu, kalau terbiasa minum teh atau kopi di sore hari, usahakan batasi sebelum jam 5 sore. Lebih baik diganti dengan minuman herbal hangat yang menenangkan seperti air rebusan jahe serai atau daun katuk. Selain hangat, di perut minuman ini tidak membebani ginjal dan kandung kemih. Ingat, tidur yang berkualitas adalah rezeki yang Allah titipkan. Tugas kita hanya menjaga pola minum agar tubuh punya waktu istirahat yang utuh di malam hari. 5. Lupa buang air kecil sebelum tidur Bapak dan Ibu yang saya cintai. Kebiasaan kelima ini terdengar sangat sepele, tapi sering sekali saya temukan di rumah pasien lansia saya, yaitu lupa buang air kecil sebelum naik ranjang tidur. Banyak orang merasa kalau kandung kemih
belum terasa penuh, ia sudah langsung tidur saja. Padahal, meski hanya sedikit sisa urin di kandung kemih, tetap bisa membuat rasa ingin buang air kecil muncul di tengah malam. Akibatnya, baru 1-2 jam tidur, kita sudah terbangun lagi ke toilet. Tidur pun terpotong badan, terasa capek esok paginya. Saya ingat Pak Darto di Semarang usianya 74 tahun. Beliau sering mengeluh, "Dok, saya sudah minum sedikit makan pun sudah saya jaga, tapi kok tetap sering terbangun malam." Setelah saya tanya, ternyata Pak Darto punya kebiasaan langsung rebahan di ranjang tanpa sempat ke toilet lebih dulu. Baru 1 jam tidur, beliau sudah terpaksa bangun karena kandung kemih cepat penuh. Setelah saya bimbing Pak Darto, mulai membiasakan diri pergi ke toilet dulu sebelum naik ranjang, walau tidak merasa kebelet. Hasilnya, dalam 2 minggu tidur, beliau jauh lebih nyenyak. Dulu bisa terbangun 3 kali, sekarang paling hanya 1 kali, bahkan sering tidur pulas sampai pagi. Jadi, Bapak Ibu mulai malam ini biasakan jadwal buang air kecil sebelum tidur. Anggap saja seperti wudhu sebelum tidur, membersihkan sisa penat di tubuh, menyiapkan hati dan badan untuk istirahat yang lebih berkualitas. Langkah kecil, tapi insya Allah dampaknya besar untuk ginjal dan kesehatan Bapak Ibu. Bapak dan Ibu yang saya sayangi hari ini, kita sudah belajar bersama bahwa sering pipis di malam hari ternyata tidak selalu karena usia. Kadang 5 kebiasaan kecil yang kita anggap sepele justru membuat ginjal harus bekerja lembur di saat tubuh seharusnya beristirahat. Mulai dari minum berlebihan menjelang tidur, makan terlalu asin di malam hari, duduk terlalu lama tanpa mengistirahatkan, kaki minum teh atau kopi terlalu sore, hingga lupa buang air kecil sebelum naik ranjang. Semua ini pelan-pelan bisa Bapak Ibu perbaiki dengan kebiasaan baru yang lebih menyehatkan. Sekarang saya ingin bertanya, kebiasaan mana yang masih sering Bapak Ibu lakukan sampai hari ini? Yuk tulis di komentar di bawah video ini. Siapa tahu cerita Bapak Ibu bisa jadi pengingat bagi sahabat lansia lainnya. Kalau menurut Bapak Ibu, video ini bermanfaat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga langkah kecil ini bisa membantu semakin banyak orang tidur lebih nyenyak di usia senja. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi Bapak Ibu dengan ginjal yang sehat tidur, yang tenang, dan umur yang panjang penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.